Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Triple M yang dimana di sini akan mempresentasikan tentang proposal bisnis usaha dari usaha yang bernama petox.co yang dimana menyajikan batagor dan juga siomay. Baik, next. Di sini latar belakang usahanya adalah Batagor dan Siomay Talkshow didirikan pada Januari 2025. Berawal dari pengamatan terhadap tingginya potensi pasar Batagor dan juga siomay di Indonesia, termasuk Jember. Berbekal riset sederhana melalui internet dan perbandingan produk kompetitor, kami mengembangkan riset yang disesuaikan dengan selera lokal. Dengan semangat inovasi dan pemahaman pasar yang kuat, Petox.co berkomitmen menghadirkan batagor dan siomay berkualitas tinggi untuk berbagai kalangan. Berikut visi dari perusahaan kami, menjadi brand kuliner lokal unggulan dalam penyediaan batagor dan juga siomay berkualitas di Jember dan sekitarnya dengan cita rasa khas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan selanjutnya adalah bisnis model kemasnya. Yang pertama adalah customer segmennya. Tentu saja customer segmennya itu pelajar atau mahasiswa, karyawan dan juga keluarga-keluarga yang ada di Jember dan sekitarnya. Kayak aktivitasnya produksi batagor dan juga siomay, promosi pengemasan dan juga distribusi. Dan value proposition batagor siomay dengan resep khas dan lebih gurih, harga terjangkau dan bahan yang berkualitas. Selanjutnya adalah key resource, resep khas, alat produksi, bahan baku lokal dan juga tenaga kerja yang terlatih. Customer relationship-nya adalah memberikan pelayanan ramah dan juga terdapat program loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah key partnership, yaitu supplier bahan baku dan juga platform delivery online. Selanjutnya adalah cost structure, biaya produksi dan juga biaya operasional outlet dan promosi. Selanjutnya channel, yaitu penjualan langsung di outlet dan juga online delivery melewati GoFood dan juga GrabFood, atau juga melalui media sosial yang lainnya. Terakhir, revenue stream, yaitu penjualan batagor siomay dan juga paket catering kecil. Berikut adalah gambaran produk dari kedua batagor dan juga siomay dari perusahaan kami. Keunggulannya terdapat pada rasa lebih gurih, bumbu kacang yang juga lebih kental. Harganya juga terjangkau, yaitu 12.000 dan juga terdiri dari 5 pieces. Untuk siomaynya berharga 13.000, 5 pieces dan juga camilan. Selanjutnya adalah kemasan higienis dan praktis, pelayanan cepat, ramah dan made to order. Pembayaran yang fleksibel, bisa tunai, QRIS ataupun transfer bank. Yang terakhir adalah porsinya lebih besar dari rata-rata kompetitor yang lain. Untuk tahapan produksi dari produksi batagor dan siomay untuk petox.co. Yang pertama adalah persiapan bahan dengan membeli ikan tenggiri, tepung terigu, tahu, sayuran dan bumbu segar dari produsen dari supplier. Kemudian yang kedua adalah pembuatan adonan, yakni menghaluskan ikan dan mencampurnya dengan tepung serta bumbu menjadi satu. Selanjutnya ada pembentukan produk, yakni dengan mengisi adonan ke dalam perahu atau batagor dan kulit siomay lalu dibentuk menjadi bola-bola kecil. Kemudian lanjut ke pengolahan batagor digoreng sampai kecoklatan dan siomay dibungkus hingga kenyal. Dan lanjut ada penyajian dan pengemasan, dijadikan dalam kemasan food grade dengan bumbu kacang dan juga pelengkapnya. Penjualannya ini tersedia untuk dine-in, take-away dan juga online order via aplikasi. Untuk target pemasaran konsumen ini, pasar batagor dan siomay petox.co yakni meliputi satu, fokus pada pelajar dan mahasiswa dengan rentang usia 12 sampai 25 tahun, karyawan dengan rentang usia 22 sampai 40 tahun dan juga keluarga muda dengan rentang usia 25 sampai 40 tahun yang mencari makanan ringan, praktis dan terjangkau. Konsumen menyukai produk berbahan ikan, rasa otentik serta ikan di media sosial dan aplikasi pesan antar. Untuk wilayah berfokus pada area kota Jember, terutama area kampus, perkantoran, pemukiman dan sekolah-sekolah.
Batagor menyasar pelajar atau mahasiswa, sedangkan untuk Xiaomi untuk karyawan dan juga keluarga muda. Untuk pesaing usaha dan keunggulan, ini posisi produk Batagor Indonesia Potok menonjol di pasar sebentar dengan rasa otentik, harga terjangkau, porsi besar, penyajian higienis, pelayanan cepat, dan kemudian pembayaran digital. Untuk strategi pemasaran dari Potok Soto, Xiaomi dan Batagor ini terbagi menjadi beberapa pemasaran. Yang pertama ada promosi online, ini melalui media sosial meliputi Instagram, Facebook, TikTok dengan pembuatan foto produk dan video produk. Kita melakukan kolaborasi dengan food blogger. Terus kemudian ada marketplace dan juga delivery apps dengan menjual produk seperti platform GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Kemudian ada via website dan juga e-commerce, bangun website resmi serta pemasaran online dan promosi eksklusif bagi yang memesan langsung. Terus kemudian ada promosi online, yakni melalui event dan juga pemestaan dengan mengikuti bazar atau event lokal yang diadakan, dan juga mengadakan testing di kampus atau ada perguruan. Terus selanjutnya ada pemasangan banner dan spanduk pasang di lokasi strategis seperti sekolah, universitas, dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian selanjutnya ada kerjasama dengan warung makan atau kafe. Jadi kerjasama dengan warung makan atau kafe di sekitar area dan juga jalan kampus. Untuk platformnya ini tersedia dari platform Instagram, Facebook, TikTok, GrabFood, GoFood, dan juga website resmi. Untuk perjanjian kerjasama, tidak ada perjanjian kerjasama pada tahap ini, namun akan terjadi kerjasama dengan penyedia delivery food, yakni GoFood atau GrabFood, seiring perkembangan usaha. Selanjutnya adalah cara-cara penjualan. Di sini Potok.co menawarkan berbagai cara penjualan untuk menjangkau pelanggan secara maksimal. Yaitu satu, penjualan langsung di gerai utama, yaitu berarti strategis di jualan penyajian Batagor dan Xiaomi karena untuk pelanggan yang datang langsung. Yang kedua itu penjualan secara online oleh aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, memberikan kemudahan pemesanan dan pengantaran. Ketiga, penjualan via website, memudahkan pelanggan memesan secara langsung dengan promo dan menentukan lokasi pengiriman. Kalian bisa dengerin nggak ya? Kan temannya lagi presentasi. Lanjut, yang ketiga itu penjualan via website resmi, memungkinkan pelanggan memesan secara langsung, melihat promo, dan menentukan lokasi pengiriman sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah strategi menciptakan loyalitas konsumen. Di sini untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, Potok.co menerapkan strategi berikut. Satu, pelayanan ramah dan personal dengan respon cepat melalui WhatsApp, Instagram, dan email, serta perhatian pada feedback pelanggan setia. Kedua, kualitas produk yang konsisten, mempertahankan cita rasa khas dan terus menghadirkan varian baru. Yang ketiga, promo menarik seperti diskon hari tertentu dan bundling penawaran spesial. Yang keempat, interaksi aktif di media sosial melalui polling, lalu bisa kuis hingga apresiasi testimoni positif. Yang kelima itu ada garansi kepuasan, memberikan penggantian produk bila kualitas tidak sesuai harapan. Selanjutnya adalah gambaran resiko usaha. Dalam menjalankan usaha, Potok.co menghadapi beberapa potensi resiko, antara lain satu, ketersediaan bahan baku yang bisa terganggu oleh atau kenaikan harga. Kedua, kualitas produk yang tidak konsisten. Yang ketiga, kompetensi yang ketat dari pesaing lokal maupun merek besar. Keempat, ketergantungan pada platform delivery. Kelima, resiko keuangan khususnya arus kas. Selanjutnya, Potok sih apa sih mas? Sama brand perusahaannya. Iya ya. Jualan apa? Awal Batagor dan Xiaomi. Batagor dan Xiaomi. Martabak dan siomay. Batagor. Batagor ya. Targetnya ada di Ada di ya, pelajar mahasiswa Jember. Jember. Lokal ya. Lokal. Terus itu targetnya jual berapa itu? 500 porsi per bulan. 500 porsi per bulan. Iya. Per porsinya itu adalah berapa? Per porsinya 13.000. 13.000. Ya.
Modalnya berapa mas? Modelnya kalau nggak salah Per porsi itu berapa? 6.000 berapa ya? 6.000. Berapa ya? Nah itu 6.000 porsi itu kan yang terjual ya. Iya, iya. Tadi jualnya berapa? Per bulannya Enggak, per porsinya berapa? 13 13. Modalnya? Modelnya kisaran 10.000-an. 10 Untungnya bawah. Oh enggak sih Pak. 10 bawah. Gini, makanan itu tidak boleh untungnya tipis ya, minimal 50%. Jadi kalau jualan makanan itu, ya misalnya harga jual 10.000, modalnya harus 5.000, jangan lebih dari itu ya. Makanya saudara itu ya, tahu Cilo Edi. Nah itu punya kontrakan beberapa, kayak cuma satu. Jualan Cilo ya. Jangan bangga jadi programmer kan yang gajinya cuma UMR gitu ya. Yang jualan Ciro Edi tau kan ya? Itu sampai punya beberapa rombong ya. Nah dari berapa rombong itu dia kelola punya kos-kosan ya. Kos-kosan ya. Nggak cuma rumah ya, punya beberapa kos-kosan. Ya. Kenapa? Cilo itu modalnya kecil ya? Ya. Jualnya lumayan. lumayan, makanya ini modalmu kemahalan mas. Ya. Sebenarnya ada di laporan Pak, cuman lupa. Lupa ya, berapa? Ada 50% untungnya? Nggak sampai? Ada. Ya, minimal segitu ya. Kalau bisa di bawahnya lagi. Ya. Kalau jualan gini-gini tuh yang dikuati micin ya. Nah, Dagingnya kan enggak penting ya. sebenarnya Ini kan mendukung ini program pemerintah, semakin banyak orang gagal ginjal. Nah, makanan-makanan gini itu yang bikin kita tidak sehat. Oke, lanjut next. Selanjutnya adalah penutup, di mana Dalgona dan Somai Petrochemical berkomitmen menjadi pelaku utama di industri minyak dengan produk kualitas dan harga terjangkau. Melalui dukungan program wirausaha muda pemula, fokus usaha Hitung-hitungan anunya apa namanya? Tabel dengan kompetitor mana? belum dimasukin Pak. Lu belum masukin. Iya. tanpa tabel. Sing hitungan itu Oh, butuhnya AB. Iya. Oke, dimasukin. Berapa? 30. Cost produksinya berapa? Terus proyeksi keuntungannya berapa? Oh, kalau modalnya itu kalau kita 30-an juta. Heeh. Iya. Kalau hasilnya itu lupa Pak. 30 juta itu per bulan. Modalnya apa? Modal awalnya. Modal awalnya. Operasional per bulannya berapa? Nah, itu Belum. ada di laporan. Ya. Maksudnya gini, walaupun teman-teman orang IT ya, tidak menutup kemungkinan jangan gengsi kan kerjanya. Karena pedagang apa namanya kelontong yang di Jakarta lebih terkenal sebagai toko Madura itu ternyata di kampungnya sana jadi kampung sultan ya. Tahu kan beritanya? Jadi jangan lihat apa yang dijual tapi fokus profit ya. Boleh jadi orang teman-teman yang bangga kerjanya kantoran itu gajinya kalah sama Cilo ya. Nah ini ada bisnis nih ya, menarik ya kalau memang tahu peluang gitu ya mas mbak ya. Kuliah ini tuh fokusnya di situ, membuka mata teman-teman ternyata untuk dapat uang itu caranya banyak ya, termasuk teman-teman kalau ada peluang lain punya kenalan apa namanya. Saya ada mahasiswa dulu itu lulusan sini kemudian jualan tahu ya, jualan tahu itu hasilnya melampaui pegawai gaji. Terus ada mahasiswa saya itu namanya saya lupa, Aldi ya, itu rumahnya Sidoarjo, lulus dari sini TA-nya itu bikin IoT. Saat itu saya masih ngajar di TIF. Kemudian dia bikin usaha pemeraman
telur bebek penetasan gitu ya, tahu nggak? Nah, itu untungnya lumayan, sebulan bisa dapat 10 juta. Ya. Padahal tak tanya itu ada IoT-nya, sudah ada Pak, kasih lampu aja. Jadi gitu, kasih lampu, nah dia ini kemudian sudah ini ya siap jual, kemudian dia jual ke peternak ya. Karena di sana kan banyak yang suka bebek, di sini juga banyak yang suka ya, terutama bumbu hitam ya, yang buatan istrinya ya. Yang istrinya katanya itu masak itu tahu? Oh iya iya. Tahu? Iya. Tahu. Makanya jangan remehin ya, usaha-usaha kecil ini hasilnya lebih baik. Oke, aplaus teman-teman. Baik, terima kasih dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,